Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Jeffrey Notiansa dari Bogor Cara. Gue bakal sharing-sharing lagi sama teman-teman masih di pergabusan duniawi, dan gue bakal lebih sering dari sebelumnya untuk sharing-sharing sama teman-teman dan update-update mengenai pergabusan ini. Dan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah support gue, yang bantu like, comment, subscribe, dan share. Dan gue bakal ada giveaway, oke? Jadi ditunggu aja update-annya, pamfletnya masih gue bikin. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, bantu subscribe, pokoknya komen-komen aja konten apa yang nantinya bisa gue share lagi. Jadi jangan lupa di like, komen, subscribe yang belum subscribe. Gue bakal sharing lagi sama teman-teman masih di Cana Limbata. Jadi gue bakal sedikit share aja sama teman-teman gimana cara milih channel Limbata yang bagus gitu. Jadi menurut gue pribadi, nanti gue bakal share dengan teman-teman apa aja sih yang perlu kita perhatikan ketika beli atau mungkin beli Limbata. Jadi teman-teman ada sedikit gambaran dari video gue, atau mungkin ada spek-spek lagi yang menurut teman harus diperhatiin dari Limbata, boleh di-share ke gue. Oke, langsung aja kita lihat videonya. Check it out. Oke, kita balik lagi sharing-sharing mengenai perencanaan, dan kali ini gue bakal bahas untuk channel Limbata teman-teman. Dan gue mau sharing aja sama teman-teman gimana sih cara pilih channel Limbata yang memang kedepannya prospek untuk display ataupun nanti teman-temannya, atau mungkin bisa untuk kontes juga kayak gitu. Jadi gue bakal sharing-sharing sedikit aja. Siapa tahu teman-teman untuk saat ini lagi nyari bahan Limbata. Karena untuk Limbata ini cukup banyak, jadi teman-teman harus pinter-pinter milih channel Limbata yang memang nanti kedepannya itu bisa bagus ya. Jadi walaupun tidak diikuti kontes, seenggaknya buat teman-teman itu enak dilihat untuk channel Limbatanya. Nah, ini gua ada channel Limbata di tempat gua. Mungkin untuk gambarannya seperti ini. Dan tips yang pertama dari gua, pastikan untuk channel Limbata yang teman-teman beli atau pilih itu sehat. Nah, jadi kalau misalkan ada teman-teman milih untuk diombyokan, yang pertama teman-teman perlu perhatikan itu untuk channel Limbatanya yang sehat. Dan jangan lupa teman-teman perhatikan untuk di bagian mulut. Biasanya untuk channel-channel Limbata tangkapan, karena memang lebih banyak itu dipancing. Jadi teman-teman perlu perhatikan untuk lukanya parah atau tidak. Kalau bisa teman-teman pilih yang gak ada lukanya, jadi meminimalisir ikan teman-teman sakit atau drop selama rekondisi. Nah, itu untuk yang pertama ya teman-teman. Untuk tips yang pertama. Dan untuk yang kedua, teman-teman perlu perhatikan itu di anatomi, karena anatomi ini salah satu faktor yang menurut gua penting dalam memilih channel Limbata. Yang pertama teman-teman perlu perhatikan tulangan di bagian dayung. Jadi untuk tulangan di bagian dayung ini biasanya ada sedikit bengkok kayak gitu, atau tidak rata. Jadi teman-teman harus perhatikan kanan kirinya untuk di siripnya ada yang bengkok atau enggak kayak gitu, atau ada yang coak atau enggak kayak gitu. Jadi teman-teman harus perhatikan untuk di sirip dayungnya itu mulus, dan juga sama semuanya kayak misalkan di fin atas, teman-teman perhatikan juga untuk tulangannya. Terus ada yang coak atau enggak, ada yang patah atau enggak tulangannya, itu harus diperhatikan. Jadi teman-teman untuk anatomi perlu diperhatikan bagian sirip dayung,
fin atas, fin buntut anal, dan buntut ekor. Buntut ekor sama aja bro ya. Jadi ekornya, nah teman-teman perlu perhatikan untuk aspek anatomi kayak gitu, karena anatomi ini bakal teman-teman sering lihat, apalagi kan teman-teman dipakai untuk display, apalagi untuk kontes ya. Jadi itu salah satu yang memang harus teman-teman perhatikan, itu ada di anatomi. Dan untuk yang berikutnya, teman-teman perhatikan warna. Nah, jadi biasanya di ombyokan itu ada beberapa cana ketika diombyok warna yang memang tetap bagus kayak gitu. Ada yang mudar juga. Nah, kalau bisa teman-teman pilih untuk warna, khususnya ini untuk di rimnya nih. Ini bagian apa? Rim atas, rim bawah sama bagian buntut. Nah, teman-teman pilih yang memang warnanya cukup tua atau pekat kayak gitu. Nah, biasanya untuk si rim yang pekat ini itu kemungkinan bakal bagus, dan nanti kedepannya pun memang warnanya biasanya cukup pekat dan strong ketika teman-teman jaga ikannya atau mungkin maksimal untuk perawatannya kayak gitu. Nah, jadi teman-teman perlu perhatikan itu bagian rimnya. Dan juga untuk rimnya, seperti yang gua informasikan sebelumnya, jangan sampai ada yang somplak. Memang itu bakal tumbuh lagi, bakal normal lagi. Tapi untuk fin yang rimnya somplak itu lumayan lama. Jadi PR banget buat temen-temen nanti progresnya. Jadi misalkan teman-teman mau ikut kontes, ikannya udah satset dan lain-lain, udah bagus mentalnya, tapi rimnya ada yang kurang, itu sayang kan. Jadi mendingan dari awal teman-teman harus perhatikan rimnya yang mulus dan rapih ya teman-teman. Jadi teman-teman harus perhatikan untuk rim bagian fin atas, bagian fin bawah juga, dan bagian buntut. Jadi maksimalkan untuk warna rimnya pekat dan juga tidak ada yang cacat ya teman-teman. Nah, kalau bisa untuk rim ini teman-teman pilih yang lebar. Jadi semakin lebar menurut gua semakin bagus. Tapi untuk lebar atau enggaknya itu balik lagi selera. Tapi memang rim bagian atas, buntut dan bawah semakin lebar semakin enak dilihat teman-teman. Jadi kalau memang ada pilihan untuk rimnya yang tebal, teman-teman bisa pilih yang tebal kayak gitu. Dan juga untuk warna badan, saran dari gua pilih yang hitam. Biasanya untuk cana-cana yang warnanya hitam itu bagus untuk warna badannya. Atau kalau memang karena kan posisi biasanya kalau untuk ombyokan itu pucet ya teman-teman untuk warnanya. Jadi teman-teman pilih aja warna yang paling gelap. Sama kalau bisa, kalau memang ada yang agak sedikit unik, agak abu-abu, teman-teman bisa pilih yang ke abu-abu. Kalau gua sih biasanya gitu. Jadi untuk warna badannya, nanti ketika ikannya sudah sudah settle, untuk badannya itu bisa lebih ke abu-abu, bahkan ke hitam pekat. Jadi untuk warna badan itu bisa dipastikan yang hitam ya untuk limbata kayak gitu. Dan untuk yang terakhir mungkin ini kalau cana-cana yang baru dapat mancing atau ombyokan itu kan teman-teman belum ada mental ya teman-teman kayak gitu. Jadi kalau memang belum ada mental itu nggak jadi masalah, teman-teman pilih aja yang dari tadi sehat, anatominya aman, dan warnanya yang bagus kayak gitu. Kecuali teman-teman sudah beli atau ada pilihan sudah single tank ikan, nah baru teman-teman boleh pilih untuk cana limbata yang mentalnya bagus. Karena
kalau memang mentalnya udah bagus, ya teman-teman PR-nya udah nggak terlalu banyak, mungkin tinggal mempertahankan mentalnya aja kayak gitu. Mungkin itu aja tips singkat dari gua. Kalau memang ada yang belum jelas, boleh di konfirmasi di komen-komen, oke? Insya Allah gue balas nanti untuk pertanyaan teman-teman. Baik, nanti kita bakal bahas apa lagi? Mungkin next kita bakal bahas gimana cara naikin mental di Limbata ini, oke? Itu aja dari gue. Terima kasih banyak. See you next time. See you next video. Nah, itu dia cara memilih Cana Limbata menurut Bogor Cana atau menurut gua. Jadi itu aja yang bisa gua share dan mungkin bisa jadi patokan buat teman-teman nanti kedepannya memilih Cana Limbata itu harus yang seperti apa. Jadi itu sedikit gambaran aja dari gua biar nanti teman-teman bisa cari atau bisa sortir Limbata yang memang kualitasnya jos, oke? Atau mungkin teman-teman ada saran juga, Bang harus yang kayak gini, Bang harus yang kayak gini, boleh langsung tulis aja di kolom komentar. Jadi siapa tahu kita bisa tukeran ilmu, kita bisa sharing-sharing kayak gitu, oke? Jadi itu aja konten dari gua. Terima kasih banyak tetap buat teman-teman yang udah bantu like, comment, subscribe. Gua bakal update apa lagi atau ada request dari teman-teman buat apa, komen aja langsung di kolom komentar. Dan juga gua selalu tetap pesan sama teman-teman tetap rawat cananya. Dan intinya rawat sebaik mungkin cana yang kita punya kayak gitu. Rawat sebaik mungkin cana yang teman-teman punya. Jadi airnya diperhatikan, pakan yang diperhatikan, dan yang paling penting untuk cana ini sering-sering interaksi. Jadi cana kita itu lebih galak, lebih settle, karena salah satu sensasi merah gabus ini atau cana itu jika kita punya ikan yang galak atau settle gitu. Jadi itu aja dari gua. See you next time, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.